Nah, soal yang ini ada wacana lagi ya. Jadi memang SBMPTN Sosiologi tahun 2013 ini agak beda formatnya dibanding tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Jadi ini ada banyak wacana, kemudian soalnya akan menanyakan terkait dengan wacana yang diberikan. Nah, kalau dulu ya, dulu banget itu mungkin terakhir tahun berapa ya, saya lupa. Dulu itu ada dalam seleksi masuk PTN itu diujikan juga pelajaran IPS terpadu. Nah, IPS terpadu tuh formatnya kayak gini juga. Jadi ada wacana, kemudian nanti 3 soal ke bawah itu setelah wacana tersebut nanti akan menanyakan, ada yang nanyain tentang geografinya, ada yang nanyain aspek sejarahnya, ada yang nanyain sosiologinya, ada yang nanyain ekonominya. Bahkan di situ bisa ada matematika. Nah, dan di beberapa tahun yang dulu ya, yang udah lewat, udah lama, itu bahkan pernah ada soal yang berbau fisika gitu ya. Jadi bersyukurlah kita di tahun-tahun ini udah nggak ada lagi kita temukan IPS terpadu, karena jujur IPS terpadu itu bobotnya bahkan bisa lebih sulit dibandingkan pelajaran-pelajaran IPS lainnya gitu ya. Oke, sekarang kita baca wacananya. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 51 dan 52. Pemerintah mengakui bahwa urbanisasi penduduk menuju kota-kota besar di Indonesia terus terjadi, bahkan dalam jumlah jutaan. Penyebabnya karena masih adanya kesenjangan perekonomian antara masyarakat di desa dengan masyarakat di kota. Nah, di sini ada kalimat langsung begitu ya. Ada percakapan di sini. Ya, kita akui itu, tapi sebenarnya tren sudah menunjukkan penurunan. Kita sedang seriusi berbagai program agar kesenjangan itu bisa diminimalisasi. Kita ingin membuat gula-gula baru, tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis tanggal 16 September ya. Nah, ini udah lama nih, ini diambil dari artikel dari jpnn.com ya, tanggal 16 September 2010. Jadi pada waktu itu, nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh Bapak Hatta Rajasa. Nah, di sini ngomongin tentang urbanisasi. Nah, kita lanjut dulu ya, karena belum selesai tadi wacananya. Menurutnya, salah satu yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan desa kota adalah dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan. Nah, dengan demikian, warga perdesaan yang hanya memiliki kemampuan terbatas tidak perlu lagi berbondong-bondong bekerja di kota besar. Kemudian di sini ada kalimat dari beliau lagi, dari Bapak Hatta Rajasa. Kita sudah mulai dengan mendesain ulang perekonomian masyarakat kita. Sudah ada porsinya untuk melakukan perlindungan sosial guna mengurangi masyarakat kita yang tertinggal. Ini memang tidak mudah, tapi akan terus kita lakukan, tegas Hatta. Nah, sekarang kita lihat ya, kalimat soalnya apa nih. Pernyataan yang berkaitan dengan solusi fenomena aglomerasi adalah, nah, aglomerasi itu apa sih? Sebenarnya istilah aglomerasi kita temukan di geografi ya. Nah, geografi kan dipelajari tentang konsep-konsep esensial geografi yang ada 10 itu, ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola aglomerasi, dan seterusnya. Nah, aglomerasi artinya pemusatan ya. Pilihan jawaban yang A, membuat gula-gula baru di luar wilayah Jabodetabek. Kemudian yang B, membuat gula-gula baru di wilayah Jabodetabek. Yang C, warga perdesaan yang berkemampuan tinggi boleh berbondong-bondong bekerja di kota besar. B,
D. Mendorong industrialisasi dan perdagangan di wilayah perkotaan. Atau E. Mendesain ulang perekonomian masyarakat berbasis kapital. Nah, kapital itu artinya modal ya, bahasa ekonomi. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Fenomena aglomerasi di sini terjadi karena urbanisasi, ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masyarakat desa pindah ke kota-kota besar akibat kesenjangan perekonomian. Berbagai kemajuan ekonomi di perkotaan menjadi daya tarik atau gula-gula yang mendatangkan urbanit dari desa. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan membuat gula-gula baru atau meningkatkan perekonomian di desa, terutama luar wilayah Jabodetabek. Nah, di sini kita bisa perhatikan di bagian yang di-highlight ya. Kita sedang seriusi berbagai program agar kesenjangan itu bisa diminimalisasi. Kita ingin membuat gula-gula baru tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja. Jadi jawabannya yang A, membuat gula-gula baru. Di sini maksudnya gula-gula tuh potensi ekonomi begitu ya. Nah, dari berbagai kegiatan, karena kan maksudnya ada gula, ada semut. Ketika ada potensi ekonomi, maka bakal banyak orang yang datang ke situ. Nah, seperti sebelumnya, kalian bisa pause dulu di bagian ini, kemudian agak mundur ya ke soal sebelumnya untuk mendengarkan lagi gitu ya. Jadi kalau lebih enak baca sambil dengar, nah maka kalian bisa mundur ke soal sebelumnya. Atau kalau cukup dengan baca atau memang masih ingat ya karena soal baru sebelumnya tadi, kalian bisa pause, nah kemudian baca sekilas aja, dan kalau udah kita ke kalimat soalnya. Pernyataan yang mencerminkan proses urbanisasi adalah A. Warga perdesaan berbondong-bondong bekerja ke Jabodetabek. B. Rendahnya perlindungan sosial. C. Terjadinya kesenjangan desa kota. D. Sempitnya lapangan pekerjaan di perdesaan. Atau E. Terputusnya gula-gula baru di perkotaan. Nah, kita tahu bahwa urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah warga perdesaan berbondong-bondong bekerja ke Jabodetabek. Jadi yang A jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 53. Secara normatif, perjudian dan pelacuran oleh masyarakat sudah dianggap sebagai suatu hal yang lazim. Sebab sosialisasi yang tidak sempurna cenderung memberikan peluang bagi tindakan destruktif. Nah, soal ini bicara tentang bab penyimpangan dan pengendalian sosial, ya. Nah, di situ ada kata-kata sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi itu merupakan salah satu penyebab penyimpangan ya. Jadi memang bab sosialisasi dengan bab penyimpangan itu punya keterkaitan. Karena memang banyak bab di sosiologi ini yang punya hubungan satu dengan yang lain. Misalnya mulai dari nilai dan norma. Nah, nilai dan norma, nilai kan artinya apa sih? Pandangan sesuatu dianggap baik atau buruk. Kemudian norma itu adalah tata aturan. Nah, yang tujuannya nilai dan norma ini untuk menciptakan keteraturan. Nah, nilai dan norma itu kan diajarkan, disebarluaskan melalui proses yang namanya sosialisasi. Nah, kita tahu ada bab sosialisasi. Ketika sosialisasi tidak berjalan dengan baik atau berlangsung dengan tidak sempurna, maka dia bisa menghasilkan penyimpangan sosial. Nah, kita tahu ada bab tersendiri namanya penyimpangan sosial dan pengendalian sosial gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih
Kalimat yang atas benar atau salah ya? Secara normatif, perjudian dan pelacuran oleh masyarakat sudah dianggap sebagai suatu hal yang lazim. Ini jelas salah, ya. Perjudian dan pelacuran itu kan termasuk penyimpangan sekunder. Apa itu penyimpangan sekunder? Nah, penyimpangan sekunder itu merupakan penyimpangan yang berupa pelanggaran berat. Jadi, ingat bahwa menurut intensitasnya gitu ya, menurut tingkat pelanggarannya, ada penyimpangan primer. Mohon maaf ada suara kucing ya. Daripada saya ngulang lagi rekamannya, biarin aja lah. Ada penyimpangan primer yang artinya penyimpangannya masih bisa dimaafkan, masih bisa ditolerir. Nah, seperti misalnya apa? Misalnya ada seorang anak yang terlambat datang ke sekolah karena dia mengerjakan PR sampai larut malam misalnya gitu. Nah, itu kan bisa dimaafkan gitu ya. Kalau memang penyimpangannya cuma sesekali dilakukan. Kemudian ada penyimpangan sekunder. Sekunder itu berarti yang dia udah level berikutnya gitu ya. Ini level yang udah lebih berat penyimpangannya. Jadi penyimpangan yang udah nggak bisa dimaafkan, udah nggak bisa ditolerir lagi. Dan jelas perjudian dan pelacuran itu termasuk penyimpangan yang sekunder. Jadi tidak mungkin dianggap sebagai suatu hal yang lazim kan? Makanya di sini salah. Kemudian kalimat yang bawah atau alasannya, sosialisasi yang tidak sempurna cenderung memberikan peluang bagi tindakan destruktif. Nah, destruktif itu artinya merusak ya. Jadi destruktif itu ya maknanya negatif lah. Jadi ini benar. Sosialisasi yang tidak sempurna merupakan salah satu penyebab perilaku menyimpang. Nah, ini terjadi ketika suatu proses pendidikan atau penanaman nilai dan norma tidak berlangsung dengan semestinya. Misalnya, nah ini contoh dari sosialisasi yang tidak sempurna itu kayak gimana sih ya. Misalnya orang tua yang sering bertengkar dan marah-marah dapat membentuk karakter anak yang juga kayak gitu. Jadi sering marah-marah, suka ngelawan, pokoknya kurang baik lah. Seharusnya keluarga merupakan sosialisasi pertama yang membentuk pribadi anak yang baik. Namun, jika proses sosialisasi tidak berjalan sempurna, malah dapat menanamkan sifat dan sikap yang menyimpang. Jadi di sini jawabannya yang D, karena tadi pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Kita baca dulu soalnya, nomor 54 ini. Sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman untuk setiap kesalahan. Sebab sosialisasi partisipatoris menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap orang untuk berpartisipasi. Nah, ini soal tentang sosialisasi ya. Ada istilah sosialisasi partisipatoris. Nah, jadi itu ngomongin pola sosialisasi. Nah, pola sosialisasi itu ada dua. Ada partisipatoris, kemudian ada represif. Nanti kita bahas ya, kita lihat soal ini dulu. Nah, sosialisasi partisipatoris adalah pola sosialisasi yang berlangsung dengan komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Apa yang diinstruksikan orang tua itu dipatuhi oleh si anak. Begitu juga apa yang diinginkan oleh anak didengarkan oleh orang tua. Sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman untuk setiap kesalahan disebut sebagai sosialisasi represif. Nah, jadi tadi ya saya katakan ada dua. Ada partisipatoris, ada represif. Singkatnya, partisipatoris itu dua arah. Jadi apa yang diinginkan anak itu didengar sama orang tua, berusaha dipenuhi. Begitu juga pastinya kan, apa yang diinginkan oleh orang tua harus dituruti sama si anak. Nah, ini dua arah partisipatoris atau partisipatif disebutnya. Sedangkan yang pola berikutnya namanya represif. Nah, represif ini berlangsung dengan otoriter. Otoriter itu artinya apa? Satu arah gitu ya. Jadi apa-apa yang
suruh apa-apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu harus dituruti sama si anak. Tapi apa-apa yang diinginkan oleh si anak itu belum tentu dipenuhi oleh orang tua. Nah, jadi kita lihat lagi kalimat soalnya ya. Kenapa kok di sini salah? Sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman untuk setiap kesalahan. Nah, jadi kalau penekanan penggunaan hukuman itu adalah ciri dari sosialisasi yang represif. Nah, emang kalau partisipatoris kayak gimana? Nah, kalau partisipatoris ini memang ada penerapan hukuman, tapi bukan penekanan banget lah gitu ya. Artinya seimbang antara reward sama punishment. Nah, sedangkan represif itu penerapan hukuman itu lebih ditekankan, sedangkan reward itu belum tentu ada gitu. Jadi misalnya kayak gini deh, contohnya ya. Keluarga yang memiliki pola sosialisasi yang partisipatoris, misalnya anaknya ranking 1 nih di sekolah, maka dia nanti dikasih hadiah gitu ya sama orang tuanya. Nah, diberikan apresiasi. Nah, kemudian ketika suatu saat nilainya jelek, nanti dia dapat hukuman. Nah, itu adil kan? Gitu, reward and punishment, itu partisipatoris. Tapi kalau represif itu gini. Ketika si anak dapat nilai jelek, ya jelas dapat hukuman ya kan. Tapi ketika anaknya itu ranking 1 atau dapat prestasi-prestasi lainnya itulah ya, itu dianggap oleh orang tuanya ya itu memang sudah seharusnya gitu, tidak perlu ada reward apa-apa dari hal tersebut. Nah, itu contohnya gitu ya, membedakan antara partisipatoris dengan represif. Jadi penekanan penggunaan hukuman itu ciri dari represif. Jadi kesannya kayak punishment ada tapi reward itu nggak usah, kayak gitu ya. Kesannya kayak gitulah, biar gampang kita membedakannya. Kemudian kalimat yang bawahnya, sosialisasi partisipatoris menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap orang untuk berpartisipasi. Jelas ya. Nah, jadi dari penjelasan sebelumnya kita bisa tangkap bahwa benar partisipatoris itu adalah pola yang menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap orang untuk berpartisipasi, untuk ikut serta gitu ya dalam proses sosialisasinya. Jadi jawabannya yang D, karena pernyataannya salah tapi alasannya benar. Nomor berikutnya, nomor 55. Kita baca soalnya dulu. Film dapat didefinisikan sebagai agen sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sebab sosialisasi sekunder memiliki peranan untuk menanamkan nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian individu. Nah, ini soal tentang apa sih? Nah, masih tentang sosialisasi ternyata ya. Film dan berbagai tayangan pada media elektronik merupakan bagian dari proses sosialisasi sekunder. Apa yang disampaikan pada tayangan-tayangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perilaku masyarakat, baik positif maupun negatif. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ingat-ingat lagi deh apa sih maksud dari sosialisasi sekunder. Nah, kalau ada istilah sosialisasi sekunder berarti ada juga yang primer dong. Ya. Jadi singkatnya gini, sosialisasi primer itu sosialisasi yang pertama dan yang paling utama. Yang pasti ini berlangsung di lingkungan keluarga. Ya, kan memang pasti lingkungan pertama kita nih, setiap orang adalah pastinya adalah keluarga. Nah, jadi di dalam sosialisasi primer itu ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma dasar sebagai bekal kita untuk bisa berpartisipasi di masyarakat lah gitu ya, untuk bisa mengenal lingkungan lain yang lebih luas. Nah, jadi kan di sosialisasi primer itu kan kita diajarkan ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang benar, ini yang salah gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil gitu, kayak makan pakai tangan kanan gitu, makan nggak boleh menecap, dan penerapan nilai-nilai dan norma-norma lainnya. Nah, tujuannya supaya kita punya kepribadian yang baik. Kemudian
Sosialisasi yang sekunder. Sekunder itu berarti yang kedua. Nah, ini lingkungan kedua setelah keluarga. Jadi bisa teman bermain, sekolah, tempat bekerja, masyarakat gitu. Pokoknya lingkungan selain dari kelompok inti atau keluarga. Nah, di dalam sosialisasi sekunder itu tujuan utamanya adalah melakukan sosialisasi pada lingkungan yang lebih luas. Harapannya apa atau tujuannya apa? Supaya si anak ini atau si orang yang mengalami proses sosialisasi ini dia bisa mandiri, dia bisa menjalankan status dan perannya dengan baik di masyarakat gitu ya. Nah, sekarang kita ulang lagi deh pembahasannya ya dari penjelasan yang tadi. Nah, kita sekarang lihat soal ini. Benar nggak sih kalau dikatakan film dapat didefinisikan sebagai agen sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat? Nah, benar ya. Kenapa? Karena segala macam tayangan dari film, dari sinetron, dari drama, dari segala macam tayangan ya, itu memang bisa berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Contohnya, gara-gara sinetron apa tuh ya namanya, yang balapan-balapan motor ya, itu kan jadi banyak remaja yang minta dibelikan motor yang semacam itulah sama orang tuanya, jadi banyak kebut-kebutan. Nah, terus juga ya banyak lah setiap apa hampir setiap tahun ada aja tuh sinetron-sinetron baru atau film-film baru. Nah, itu akhirnya ngaruh ke proses sosial yang terjadi di masyarakat. Maka benar kalau dikatakan film itu sebagai agen sosialisasi. Nah, apa yang disampaikan pada tayangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada masyarakat. Bisa positif, bisa juga negatif. Makanya sudah seharusnya kita memilah dan memilih mana tayangan yang layak ditonton oleh kita dan anggota keluarga. Nah, kemudian kalimat yang bawahnya juga benar. Sosialisasi sekunder memiliki peranan untuk menanamkan nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian individu. Jadi gini ya, semua jenis sosialisasi baik yang primer maupun yang sekunder itu memang perannya adalah untuk menanamkan nilai dan norma. Nah, jadi walaupun memang yang dasar itu diterapkan di sosialisasi yang primer, tapi bukan berarti di sekunder itu tidak ada penerapan nilai dan norma atau penanaman nilai dan norma, tetap ada, tapi pembedanya adalah di sosialisasi yang primer itu ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma dasar gitu ya untuk membentuk kepribadian yang baik. Nah, sedangkan di sosialisasi yang sekunder ini adalah ditanamkan nilai dan norma yang harapannya bisa membentuk pribadi yang mandiri, kemudian juga mempersiapkan seseorang menerima status dan peran di lingkungan yang lebih luas gitu ya. Jadi di sini jawabannya yang A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat.